Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video di mana rombongan Banser melakukan pengawalan terhadap biksu yang sedang beribadah, yaitu ibadah tudong, ibadah yang mengharuskan mereka, para biksu, melakukan perjalanan jauh. Di sana yang melakukan pengawalan ada juga TNI dan Polri, dan kita tidak akan mengomentari karena memang itu tugas mereka, tugas dari TNI Polri. Kita hanya akan mengomentari para Banser karena itu bukan tugas dari Banser. Dan kalaupun mereka mendapatkan tugas tersebut, itu bukan tugas dari negara, tapi dari para petinggi Banser. Apakah itu Kiai, Gus, GP Ansor dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita mengomentari Banser? Apa karena kita hasad, dengki, iri? Tidak. Tidak sama sekali. Karena apa yang dilakukan Banser terhadap orang-orang kafir selama ini itu bertolak belakang dengan perlakuan mereka terhadap kaum muslimin yang berbeda di dalam pemahaman dengan mereka, berbeda pandangan, berbeda manhaj. Seharusnya mereka berlemah lembut terhadap sesama muslim meskipun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda manhaj, dan kemudian keras terhadap orang kafir. Tapi apa yang dilakukan oleh Banser justru terbalik. Kemudian kita lihat juga betapa miskinnya akidah sebagian kaum muslimin, di mana mereka menyambut gembira para biksu yang datang, yang lewat, bahkan disambut dengan anak-anak didik yang mereka beragama Islam. Terlihat dari pakaian mereka. Bahkan terlihat ada seorang siswi yang berjilbab yang terlihat mau meraih tangan seorang biksu. Na'udzubillah min dzalik. Itu biksu sedang beribadah. Itu beribadah, bukan hiburan. Bukan hiburan. Kenapa ditonton? Disambut sedemikian meriahnya. Divideokan seakan-akan ini adalah momen berharga. Padahal kalian adalah muslim. Kalian orang muslim. Dan itu ibadah orang kafir. Tidak boleh kita ridho, apalagi ikut memeriahkan syiar-syiar agama orang-orang kafir. Haram hukumnya. Kalaulah kemudian yang seperti itu diperbolehkan, maka jamaah tablik, ya, jamaah tablik yang mereka sedang khuruj, itu lebih pantas kalian sambut, kalian videokan, kalian semangati, kalian berikan makanan, kalian berikan minuman. Karena mereka saudara sesama muslim. Terlebih Banser. Kalau memang seperti itu diperbolehkan, kenapa jamaah tablik tidak kalian perlakukan seperti itu? Tidak kalian perlakukan seperti para biksu. Ya, kami bukan jamaah tablik. Dan kami tidak membenarkan kegiatan khuruj dari kelompok jamaah tablik. Tapi bagaimanapun mereka saudara muslim. Kalaulah yang seperti itu kalian menganggap dibolehkan, seharusnya lebih pantas jamaah tablik mendapatkan perlakuan baik dari kalian yang seperti itu. Tapi ternyata tidak pernah terlihat Banser mengawal jamaah tablik. Bahkan jamaah tablik pun sering ditolak juga di masjid-masjid. Bahkan diusir dari masjid yang kebanyakan pengurusnya kelompok Aswaja juga. Bahkan kelompok Banser ini lebih parah lagi ketika menyikapi teman-teman dari Salafi. Pengajian mereka tolak, mereka bubarkan. Pondok pesantren mereka tolak, dituntut untuk ditutup. Tapi dengan biksu yang melakukan ibadah seperti itu justru disambut, dikawal, diajak menginap di sebuah tempat milik Habib Lutfi. Jadi ini terbalik. Seharusnya saudara muslim itu mendapatkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Bukan orang-orang kafir yang kemudian diperlakukan seperti itu, tapi berbanding terbalik dengan saudara sesama muslim. Bukan dengan alasan toleransi, kemudian ikut berbaur dengan ritual-ritual ibadah orang kafir. Tudong itu ibadah orang kafir. Ibadah orang kafir. Sudah ada negara yang memberikan perlindungan kepada mereka. Ya. Bukan dengan alasan toleransi kemudian dengan inisiatif ikut mengawal mereka, ikut melayani mereka, bahkan memberikan fasilitas kepada mereka. Itu toleransi yang kebablasan. Toleransi itu ada batasan.
Ada batasan yang diatur oleh syariat. Tidak bisa semaunya sendiri. Dengan keyakinan yang penting baik. Salam waras, salam akal sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi ya, yang terdiri atas 3 suku besar ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka ya. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana? Kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu. Silakan mereka melakukan acara tersebut selama mereka tidak ganggu kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Ya, karena kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu, toleransi enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para dai untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi.